Cerita anak Pak D. Gamal dalam kisah Ikan Gabus Penjaga Kedamaian. Di sungai berair jernih di pedalaman hutan belantara, hiduplah sekelompok hewan-hewan air dalam keadaan tenang. Mereka hidup bersama, saling menjaga satu sama lain, serta menjaga keseimbangan alam. Suatu ketika, sungai itu kedatangan ikan asing, kutuk si ikan gabus. Ikan itu hanyut terseret banjir bandang dari arah pegunungan hingga akhirnya tiba di sungai itu. Ikan gabus terkenal ganas dan pemangsa ikan-ikan, terutama ikan-ikan kecil. Namun, kutuk si ikan gabus berbeda dengan ikan-ikan gabus lainnya. Ia tidak mau memakan ikan. Yang dimangsanya adalah hewan-hewan kecil lainnya seperti udang, berudu, katak kecil, cacing, kelabang, hingga ular kecil. Ikan-ikan sungai itu berusaha menghindari kutuk si ikan gabus, sementara ikan-ikan kecil merasa sangat takut mendekati kutuk si ikan gabus, takut disergap dan dimangsa ikan ganas itu, seperti yang mereka dengar dari orang tua mereka. Mendapati perlakuan seperti itu, kutuk si ikan gabus nampak sedih. Ia hanya sendirian, tidak memiliki kawan. Sangat membosankan dan membuatnya tidak betah. Sungai yang menjadi huniannya yang baru itu sangat berbeda dengan sungai di daerah pegunungan tempat tinggalnya dulu. Di tempatnya dulu, kutuk si ikan gabus bersahabat akrab dengan semua hewan air. Ia begitu dihormati dan disegani hingga diangkat menjadi pemimpin. Ikan-ikan jahat yang berani mengganggu kedamaian sungai itu akan dihadapi kutuk si ikan gabus dengan gagah berani. Mereka akan diusir setelah kalah bertarung melawan kutuk si ikan gabus. Di tempat barunya itu, kutuk si ikan gabus sering melamun, membayangkan sungai tempat tinggalnya dulu. Terbersit keinginannya untuk bisa kembali. Ia pun menguatkan tekad akan mencari cara agar bisa kembali. Keesokan siangnya, kutuk si ikan gabus bersiap melakukan perjalanan untuk kembali ke sungai tempat tinggalnya dulu. Mendadak, ia dikejutkan suara teriakan anak-anak ikan yang meminta tolong. "Tolong! Tolong!" Kutuk si ikan gabus bergegas mencari sumber suara. Ia kembali terkejut ketika melihat seekor kelabang besar sedang menyerang anak-anak ikan. Kutuk si ikan gabus langsung bergerak cepat dan menghadang kelabang besar. Terjadi pertarungan seru di antara keduanya. Dengan gerakan yang gesit dan kekuatan gigi-gigi tajamnya, kutuk si ikan gabus berhasil mengalahkan kelabang. Namun, kemenangan itu harus ditebus mahal kutuk si ikan gabus karena beberapa bagian tubuhnya terluka serta sebagian sirip punggungnya hilang terkena gigitan kelabang. Ikan-ikan mulai berani mendekati kutuk si ikan gabus yang sedang terdiam merasakan kesakitan di depan lubang dekat dasar sungai. Mereka mengucapkan terima kasih atas pertolongan kutuk si ikan gabus. "Kedamaian kami selama ini sering diganggu para kelabang. Syukurlah engkau datang menolong kami, Gabus," kata salah seekor ikan. Kutuk si ikan gabus hanya menjawab dengan anggukan kepala. Beberapa ikan melihat luka di tubuh kutuk si ikan gabus.
Apa yang bisa kami lakukan untuk mengobati luka-lukamu itu, Gabus? Tanya ikan lele. Luka-luka di tubuhku ini akan segera sembuh jika aku berada di dekat sahabat-sahabatku, jawab kutuk si ikan gabus. Aku akan kembali ke tempat tinggalku dulu. Mendengar rencana kutuk si ikan gabus, ikan-ikan kecil segera merubung kutuk si ikan gabus. Mereka meminta kutuk si ikan gabus tetap tinggal bersama mereka untuk melindungi mereka dari para pemangsa ganas. Paman Gabus, aku tidak mau menjadi santapan kelabang-kelabang ganas itu, kata seekor ikan kecil sambil berlinang air mata. Kutuk si ikan gabus luluh hatinya. Ia merasa kasihan dengan anak-anak ikan itu. Ia pun bersedia tinggal dan bersedia diangkat menjadi pemimpin bangsa ikan di sungai itu. Kutuk si ikan gabus akhirnya senang tinggal di sungai itu karena bisa berkawan karib dengan semua hewan air sungai itu, kecuali dengan hewan-hewan buas yang berniat mengganggu ketenangan dan kedamaian sungai itu. Pesan Pak D. Gamal: di mana saja kita berada, jika kita bersikap baik, maka lingkungan pun akan menerima kita dengan baik.